Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak bisa bersalaman, tapi kita bisa putar badan kita. Tengok kanan dan kiri, lambaikan tangan dan katakan shalom. Selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa yang ada di gedung KPC maupun yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah secara online. Saya juga rindu menyambut Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah-rumah, shalom. Haleluya, kita ada di penghujung dari bulan Agustus. Siapa yang sepanjang bulan ini diberkati Tuhan? Haleluya, kita semua diberkati Tuhan. Saya rindu mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mari beri persembahan yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena sepanjang 1 bulan ini Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya dari kita. Amin. Amin, yang setuju dengan saya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya rindu mengajak kita semua menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, kami ada di penghujung bulan Agustus, bulan di mana kemerdekaan bangsa kami, dan itu artinya juga kemerdekaan bagi setiap kami Tuhan. Malam hari, siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau katakan, kami adalah orang-orang yang merdeka oleh karena darah-Mu. Kami adalah orang-orang yang menang oleh karena kasih-Mu Tuhan. Seperti Paulus dan Silas di malam itu saat dia terbelenggu di dalam penjara, yang dia lakukan hanya satu, memuji Engkau, bersyukur kepadamu, mengucapkan terima kasih, dan tiba-tiba terjadilah gempa yang dahsyat. Dan saat mulut kami menyembah Engkau Tuhan, terjadilah setiap sakit penyakit disembuhkan, setiap masalah kami diberikan jalan keluar, setiap kehidupan kami yang hari-hari ini kami terpuruk Tuhan, kami merasa jatuh bangun di dalam dosa, kami dilepaskan oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami serahkan masa depan kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Karena ketika kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang membuatnya menjadi dahsyat. Haleluya, haleluya. Yes, kami siap menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Syikiara damaya ralama ya ralama ya ralama. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita. Sama-sama katakan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari buka kedua tangan kita dan katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Satu kali lagi kita naikkan pujian ini dari awal sebagai doa setiap kita. Yes Lord. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hidup, untuk umur panjang yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari angkat dua tangan kita katakan terima kasih Yesus. Apapun hari-hari ini yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingatkan kepada saya, jangan kau lupa berterima kasih, jangan engkau lupa mengucap syukur, karena ada kuasa dalam pengucapan syukur, ada mujizat yang terjadi saat engkau mengucap syukur. Oleh karena itu, mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara umat Tuhan yang ada di tempat ini,
yang ada di rumah-rumah mengucap syukur. Apapun yang terjadi, katakan terima kasih Tuhan. Bangun tidur, jantungku masih berdetak dengan normal. Bangun tidur, aku masih bisa menghirup udara. Aku masih bisa menikmati kebaikan-Mu pagi ini. Aku mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sikiara nama karala balaya rala mala mala mala. Sikiara nama ya rala maya rala maya rala maya. Yara bara 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 bara. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sikiara nama karala maya rala maya rala. Kau sungguh baik, sungguh baik. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita, sama-sama katakan. Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita dan mulai sembah Dia. Sembah Dia dari tempat engkau duduk. Sembah Dia, sembah Dia. Ya, mujizat sedang terjadi. Jangan ada satupun yang kau lewatkan Bapa. Dari sentuhan kasih-Mu. Shikiara nama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Shikiara nama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya shikiri di 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 di. Shikiara nama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Oleh karena kebaikan-Mu saja kami hidup Tuhan. Kau tahu saat kami duduk, saat kami berdiri, saat kami terbaring. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pikiran kami. Oleh karena kami berharga di mata-Mu, kami mulia. Dan Engkau mengasihi setiap kami. Kau panggil dengan nama kami. Katakan katakan, aku mengasihi melayani aku. Jangan ragukan kasih Tuhan. Jangan ragukan kasih-Nya. Mari berlari hampiri Dia. Mari berlari dalam
ada di tempat ini, saudara umat Tuhan, engkau yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, dan Tuhan yang akan menyembuhkanmu hari ini. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apabila ada umat Tuhan di rumah-rumah, engkau merasakan sakit, hari ini letakkan tanganmu di tempat di mana sakit dan berkatakan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah pulih karena Tuhan Yesus yang memulihkanku. Apabila ada di tempat ini engkau yang sakit hati, engkau yang masih kecewa, engkau yang pahit, engkau kecewa dengan kehidupanmu, hari ini Tuhan katakan bahwa aku mengasihimu. Yesus mengatakan, ayo mari datang kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, Yerabaya Shinderana Mayara 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 Mayara. Terus Tuhan, berjalanlah Tuhan. Jangan lewatkan satu pun dari anak-anakmu di tempat ini. Kirabaya Rala Mayara 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 Mayara. Syakarana Makarana Makarana Mayara Mayara Mayara. Shakara bara 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 shiri di di di. Shara da 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 da. Kraba ba 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 da krona da bayara da bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Jesus, kami tidak mau sama seperti ketika kami datang Tuhan. Shikiri di 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 di. Ada kemerdekaan di tempat ini, ada kelegaan di tempat ini, ada kelepasan. Haleluya. KPC diberkati Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Oh yes Lord. Mari angkat kedua tangan kita ke sorga. Engkau layak dipuji, engkau layak, engkau hadir Tuhan, layak disembah, engkau mulia. Yes Lord, yes Lord, engkau segalanya bagi kami Tuhan. Yes, katakan engkau layak, engkau layak dipuji Jesus. Lihatlah umat-Mu Tuhan, engkau layak disembah, engkau mulia, engkau ajaib, kau segalanya bagiku. Mari angkat tangan dan berdiri dari tempat engkau duduk. Engkau layak
ini Tuhan. Engkau membawa bangsa kami Tuhan untuk terus berjalan bersamamu Tuhan Yesus. Untuk memasuki pada musim yang baru, musim berkelimpahan atas Indonesia, musim kemenangan atas bangsa Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia dibangkitkan, Indonesia menjadi bangsa yang menyembah Engkau, Indonesia yang menjadi bangsa yang menang untuk Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi Tuhan, dari pulau ke pulau, dari seluruh provinsi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas bangsa Indonesia, menyembuhkan bangsa Indonesia. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan atas Indonesia seperti di bumi, seperti di surga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami Indonesia di dalam tangan-Mu, dalam kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus menuntun umat-Mu di bangsa ini, semakin berserah kepadamu Tuhan, semakin mengasihi Engkau Tuhan, sehingga seluruh bangsa Indonesia akan percaya dan menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang punya otoritas atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati Presiden kami Bapak Jokowi dan Pak Ruf Amin Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat daripada Engkau memberkati, memberikan hikmat-hikmat marifat daripada Engkau Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, dan perlindungan daripada Engkau sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, yang mampu memiliki kekuatan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Tuhan Pulau Bali Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan Engkau sedang bekerja atas Pulau Bali, atas seluruh masyarakat Bali Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi melawat Pulau Bali saat ini Tuhan. Kemenangan, penuaian terjadi atas Pulau Bali Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Engkau membangkitkan Pulau Bali, Engkau membangkitkan ekonomi Bali Tuhan. Pariwisatanya Kau pulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Pembina kami Tuhan Yesus, Insinyur Nikonoto Raharjo bersama wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau terus menuntunnya Tuhan, memberkatinya Tuhan dengan kesehatan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas keluarganya, atas pelayanannya, atas gerejanya Tuhan Yesus. Engkau terus memberkatinya Tuhan, untuk Engkau pakai lebih luas lagi Tuhan, untuk sebagai messenger-messenger-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Gembala CK5 Tuhan Yesus, Bapak Timotius Hardono bersama Ibu Indri Kabul Tuhan Yesus. Engkau telah memilihnya dan Engkau memberkatinya, Engkau menuntunnya Tuhan untuk menggembalakan setiap gerejanya Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan Yesus, berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Ibu Ingrid yang akan sharing firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan Yesus bibirnya, urapi, berikan hikmat-hikmat marifat daripada Engkau, agar apa yang disampaikan itu semua isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami terima kemerdekaan daripada-Mu Tuhan Yesus, dan kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Yes. Haleluya. Siap bersorak bagi Yesus, amin. Haleluya. Mari sama-sama bersukacita lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Ayo sama-sama kita menari. Tangannya ke atas sama-sama. Yes. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Amin. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. KPC mana suaranya? Angkat jempolnya. Masih belum semuanya. KPC mana suaranya? Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Yes. Mari sama-sama lebih lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat dua jempolnya ke atas. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama kita lihat kanan kiri, katakan, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi katakan, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum duduk, tengok kanan kiri, katakan, Tuhan Yesus baik.
Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kehidupan bagi setiap kami. Mari berbicara kepada setiap kami Tuhan. Yes. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau penyelamatku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus, Yesus, Kau kemenangan. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami di hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu sepanjang waktu, haleluya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yes Lord, katakan sama-sama. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, berseru kepada nama-Nya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas Dilahirkan karena miracle. Sepanjang hidupnya penuh miracle. Bahkan kematiannya menjadi miracle terbesar. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dan dia mati dikubur dan dia bangkit dan naik ke surga. Dan puncak miracle-nya dia akan datang menjemput kita di awan-awan. Sementara menunggu kedatangannya dalam miracle yang terbesar, kita menjadi murid yang siap untuk memuridkan, menerima, dan menjadi alat miracle-nya. Dan tema kita saat ini adalah seri 7 Lifestyle Murid Kristus dengan tema lahir baru menjadi murid Kristus. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung Yesus Kristus.
Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku, serta baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata Yesus, ku sertamu hingga kesudahan alam. Sebuah panggilan penting dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sesaat sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung ini. Lalu dia naik kembali ke taktanya di surga. Yesus menyampaikan sebuah tugas khusus bagi kita. Bagi kita para murid-muridnya. Tugas itu berbunyi, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, beritakanlah, pergi, serukanlah, pergi, kabar, Injil kerajaannya. Pergi, jadi kita harus bukan berhenti di zona aman. Pergi, grow up, growing. Serukanlah, pergi. Waktu kita pergi, kita akan disertai sampai akhir zaman. Pergi dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang kemudian dikenal dengan Great Commission, amanat agung. Bapak Ibu Saudara, ada 3 alasan penting mengapa kita perlu melaksanakan amanat agung. Amanat ini agung karena disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Amanat ini agung karena dia ikut bekerja bersama kita. Agung karena pasti digenapi. Yang pertama, ini berkaitan dengan begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ini berkaitan dengan begitu besar kasih Allah. Coba saya balik. Begitu besar murka Allah, habis Anda. Habis. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tapi itu orang itu berdosa belum dihukum. Tunggu aja. Ada 3 hukuman. Ada hukuman dosa, yaitu mati rohani, mati tubuh, mati kekal. Dia mungkin belum mati kekal, belum mati tubuh dikubur, tapi rohaninya udah mati. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang kedua, alasan kita melaksanakan amanat agung, Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tuhan punya 2 rencana atas hidup kita, rencana kecil dan rencana besar. Dia mati di salib untuk 2 rencana atas kita. Rencana kecil kita sendiri selamat, rencana besarnya kita menjadi alat keselamatan. Tuhan ingin kita menjadi alat untuk menyelamatkan sahabat, saudara, teman-teman kita. Kedatangan Yesus adalah bentuk besar kasih Allah, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat 17, keren ya. Yesus tidak mencari orang suci, nggak ada orang suci. Orang benar, nggak ada orang benar. Dia mencari domba yang tersesat. Yang ketiga, Tuhan ingin tidak satupun dari antara kita yang gagal mendapatkan keselamatan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Keren ya. 2 Petrus 3:9. Dia belum turun-turun juga kedua kali.
Karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sejak awal tidak pernah punya rencana manusia masuk neraka hanya untuk setan, malaikat yang jatuh. Tapi malaikat tidak mau kesepian, dia ajak umat manusia. Dan banyak yang mau karena tertipu. Untuk melaksanakan mandat Tuhan Yesus tersebut, maka pertama-tama kita sendiri harus mengalami yang namanya kelahiran baru, born again. Kita pernah lahir dari mamah kita masing-masing, tapi itu kelahiran fisik, kita perlu lahir baru. Lahir secara rohani. Kelahiran baru pada dasarnya adalah kesadaran baru di mana seseorang mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap hidup ini. Nikodemus sempat tidak mengerti. Di Yohanes 3 dia berkata, bagaimana aku udah gede begini boleh lahir baru lewat ibuku? Bukan lewat ibumu, Nikodemus. Untuk akhirnya dia mengerti. Lahir baru oleh roh. Orang yang mengalami kelahiran baru, hari demi hari semakin dapat menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Rumahku di sanalah dalam kehidupan yang kekal. Kerinduannya adalah langit baru dan bumi yang baru. Seluruh kegiatannya, hidupnya hanya diarahkan pada pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini tidak ada kepentingan apapun kecuali hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti doa Yesus di Yohanes 17 ayat 4. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara saya, kekasih-kekasih Tuhan, melaksanakan mandat amanat agung, kita harus lebih dulu lahir baru menjadi murid Kristus. Ingat, kau lahir Kristen belum tentu murid. Kau pergi ke gereja tiap minggu belum tentu murid. Bahkan mungkin namamu Paulus, Timotius, Efesus, Sakius, us-us yang lainnya. Tidak menjamin. Bapak Ibu, kalau kita masuk ke garasi mobil, belum tentu keluar dari mobil. Nggak bisa. Kita masuk gereja, keluar jadi gereja. Nggak bisa. Proses kelahiran baru tidak mungkin dapat dipisahkan dari hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup menurut Roh Allah. Proses kelahiran dapat terjadi ketika seseorang mendengar firman. Mendengar firman-Nya Tuhan. Melalui pemberitaan logos. Kemudian melalui pengalaman konkret menjadi rema. Ia mendengar suara Roh Kudus. Rema itu firman yang khusus kepada orang khusus untuk tujuan khusus. Dengan tanda-tanda khusus. Roma 10:17, iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi Anda jangan merasa, gue udah Kristen, beta udah Kristen. No, Kristen tidak menyelamatkan, KTP Kristen tidak laku. Tapi kalau kau lahir baru menjadi murid Kristus itu baru yes. Namamu tertulis dalam buku kehidupan kekal. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Dalam hal ini kelahiran baru hanya terjadi atas orang yang mengasihi Yesus, mengasihi Bapa dan Roh Kudus. Di sini respon setiap individu sangat menentukan apakah seseorang bisa mengalami kelahiran baru atau tidak. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 7, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus walaupun termasuk guru di kalangan orang Farisi, Saduki, Yahudi, tapi nggak ngerti. Untung akhirnya Nikodemus akhirnya mengerti. Kelahiran baru dikerjakan oleh Roh Kudus atas orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini hidupku. Aku mau hidup sepenuhnya. Hasil dari proses tersebut, seseorang beroleh roh yang memiliki spirit, gairah dan hasrat yang sama dengan Roh Kudus. Yang sama pula dengan Roh Kristus. Kalau seseorang hidup menurut roh tersebut, ia akan mengalami pembaharuan. Kita terus diperbaharui secara roh. Jiwa kita menyusul. Pembaharuan roh sama dengan cara berpikir yang diubah
total sehingga memiliki spirit yang baru. Paulus berkata, semuanya aku anggap sampah, karena aku menemukan Kristus di atas segala-galanya. Orang yang mengalami kelahiran baru sudah benar-benar berhenti dari hidup menurut keinginan daging. Keinginan daging artinya kodrat manusia, human nature. Orang yang sudah lahir baru berarti orang yang sudah tidak mengenakan kodrat manusia. Tidak untuk kedagingan, pengen kaya, hanya hebat, hanya punya jabatan, menghalalkan segala cara. Tendang sini, tendang sana, sikut sini, injek sana, injek sini. No. Tetapi mengenakan kodrat ilahi manusia baru. Ini adalah perubahan secara permanen. Lagu ini boleh menggambarkan kondisi seperti ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati, yes, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dari 4 prasakata kerja yang ada di dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19 dan 20, pertama adalah pergilah, go. Kedua, jadikanlah mereka menjadi murid. Jadi bukan sembarang pergi sana, pergi situ, no. Pergi dengan tujuan, goal menjadikan semua bangsa murid. Bukan murid kita, bukan murid sinode kita, murid Kristus. Baptislah, sebuah komitmen. Dan ajarlah. Dalam bahasa aslinya, secara gramatikal, kata perintah yang utama terletak pada frase jadikanlah murid. Jadikanlah murid. Ini berarti perintah yang sesungguhnya adalah untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Implikasinya ketika frasa lainnya harus ditempatkan dalam konteks perintah jadikanlah murid, proses menjadikan murid memang harus melibatkan penginjilan, menuntut suatu proses kontinuitas, terus menerus. Mulai dari seseorang mendengarkan kabar baik, kabar Injil, orang itu menerima dan mengaku percaya lalu dibaptis, diajarkan sesuatu yang telah pernah Kristus ajarkan, dan melakukan sesuatu pengajaran Kristus, sampai yang namanya orang itu bertumbuh menyerupai Kristus. Ini adalah suatu proses
pemuritan terus-menerus yang utuh. Hari ini Anda evaluasi diri. Mungkin engkau sudah sekian lama menjadi Kristen. Ikut ibadah di gereja. Sudahkah saudara lahir baru? Sudahkah saudara punya perubahan hidup terus-menerus untuk semakin diubahkan seperti Kristus? Seperti pujian tadi berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya itu sia-sia. Semuanya ku anggap sampah karena Kristus, kata Paulus. Langkah-langkah amanat agung untuk kita menjadi lahir baru, menjadi murid Kristus, saya dan saudara harus siap-siap. Untuk apa? Untuk diproses. Tidak ada yang langsung otomatis. Tidak ada yang namanya, mohon maaf, lalu kita jadi instan. Prosesnya terus-menerus bertahap. Dan yang dahsyat, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ada 4 langkah Bapak Ibu Saudara dan saya untuk lahir baru menjadi murid Kristus. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui. Jadi terus diperbaharui, diperbaharui. Belum terlambat. Era pandemi yang sedang dalam proses-prosesnya yang berat ini, kesempatan kita bercermin dan mengevaluasi diri, termasuk saya. Sudahkah kita lahir baru? Jangan sampai jadi hamba, mohon maaf, calo seperti di terminal. Saya ada di terminal Jakarta atau di Jogja, saya berkata, Bandung, 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 Semarang, Semarang, Surabaya. Semua penumpang naik dan berangkat, saya tetap ada di terminal. Itu namanya pendeta calo. Harus kita bersama pergi untuk menikmati janji Tuhan bersama-sama. Langkah yang pertama adalah pergi. Bukan diam di tempat atau jalan tapi begini. Jalan di tempat, jalan. Jalan atau berhenti? Jalan, tapi di tempat. Enggak. Pergi. Anda jangan ada di zona aman. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadaku. Pergi artinya bertindak, bergerak dengan tujuan. Kita memberi respon, tidak tinggal diam. Kan ada yang berkata, Pak, diam itu emas, nggak ada ayatnya. Nggak ada, diam adalah emas. No, respon. Kenapa orang lumpuh disembuhkan? Kenapa orang buta disembuhkan? Kenapa orang pendarahan disembuhkan? Memiliki respon. Bahkan saya tadi memiliki respon. Ada respon, tidak tinggal diam. Kita berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan karena karya keselamatannya kita berani mengabarkan kabar baik. Mungkin kau berkata, Pak, saya nggak bisa. Tuhan nggak cari orang yang mampu, tapi yang mau. Mungkin nggak bisa, tapi mau. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia agak lemah dalam menyatakan maksud asli dari ayat ini. Kata perintah pergilah memberi kesan bahwa untuk dapat menjalankan amanat agung ini seseorang harus meninggalkan rumahnya, pekerjaannya atau kondisinya yang sekarang, zona amannya. Padahal kata asli yang dipakai untuk pergilah adalah dalam bentuk aorist participle. Dan lebih tepatnya diartikan sebagai as the way you go. Atau ke tempat kemana saja kamu pergi, atau di mana saja kamu berada, beritakan Injil. Ini berarti amanat agung dimaksudkan untuk dilakukan secara konteks di mana kita berada sekarang. Kita di tengah kampuskah, di kantorkah, di keluargakah, di gerejakah, di masyarakah, di negarakah.
Kalau toh mungkin kita ada di rumah sakit, di tempat-tempat umum, ada kesempatan memberitakan kabar baik. Amanat agung ini adalah bagi setiap orang percaya dalam kesehariannya. Walaupun Tuhan bisa saja secara khusus memanggil sebagian orang secara sepenuh waktu untuk melaksanakan kabar baik ini ke tempat-tempat terpencil yang Tuhan kehendaki. Tapi ada kita yang menjadi hamba-hamba Tuhan dengan profesi kita masing-masing. Anda mungkin tetap dokter, dosen, pengusaha, tapi kau adalah hamba Allah. Kedua, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Semua bangsa tidak memandang warna, suku, budaya, dan bahasa. Kita jadikan mereka murid Kristus yang sejati. Yesus cinta segala bangsa di dunia, kuning, hitam, putih, merah, semua warna indah. Mari terima mahkota selamanya. Menjadikan mereka murid Kristus yang sejati. Pertama adalah bagian A, memiliki iman yang sejati dalam Yesus Kristus. B, memiliki buah dalam Yesus Kristus. C, menghasilkan murid-murid Kristus. Jadi Anda bukan saja menjadi murid tapi menghasilkan murid-murid Kristus. Siapa murid itu? Murid adalah seorang pengikut. Murid adalah seorang yang mau belajar. Seorang murid adalah seorang yang memutuskan untuk mau mengikuti Yesus. Menyangkal diri pikul salib, mau belajar dari Dia. Mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Pemuridan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, baptis mereka. Baptisan merupakan sebuah tanda bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dan sebagai Tuhan. Baptisan merupakan suatu tanda bahwa kita murid Yesus. Dan kita berani bersaksi di depan umum. Baptisan merupakan komitmen kita meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yesus jelas mengatakan, ini adalah kehendak Allah. Yesus pun dibaptis. Waktu Yohanes berkata, aku nggak layak, ini adalah kehendak Allah. Hidup lama dikuburkan, ditenggelamkan. Seperti Yesus dikuburkan. Hidup baru dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Anda periksa diri. Tapi Pak, apa harus dibaptis di Sungai Yordan? Tidak. Bukan lokasinya, tapi esensinya. Hidupmu yang lama, yang kotor, yang berdosa, ditenggelamkan, dikuburkan. Baptiso, baptisma, ditenggelamkan, dikuburkan. Yang terakhir, yang keempat, ajarlah mereka. Ajar mereka tentang firman dan perintah-perintah Tuhan. Ajar mereka untuk melakukan firman dan perintah Tuhan. Ajar mereka konsekuensi jika tidak melakukan Tuhan, ada risikonya. Beri contoh, beri teladan. Bagaimana menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita. Komitmen kita untuk kita memberikan hidup kita, hati kita dan jiwa kita. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sama-sama angkat tangan kita. Nyatakan jalanmu. Biarlah kami bukan hanya ikut-ikutan, sekedar ikut. Gereja-gerejaan sekedar ke gereja. Tapi kamu mau bertobat, meninggalkan hidup dosa, hidup dalam pertobatan dan diperbaharui. Dan kami beri diri kami dibaptis, dikuburkan hidup lama kami. Kami dibangkitkan jadi manusia baru. Dan kami bertumbuh menjadi murid-Mu. Jadikan kami Kristen yang sejati tidak jadi murid-Mu. Murid sejati dengan memuridkan murid-Mu. Dan kami tahu Engkau turut bekerja bersama kami sampai akhir zaman. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan, dimuridkan menjadi murid Kristus, lahir baru, menjadi murid Kristus. Melaksanakan amanat agung Kristus, menuntaskan amanat agung Kristus. Dan kami percaya, seperti firman-Mu di Matius 24, dan Injil Kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan tibalah hari kesudahnya, kami dan seisi rumah kami, keluarga yang kami kasih, orang yang kami layani, dengan orang percaya seluruh dunia, pengikut Kristus akan dimuliakan bersama Kristus. Percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Berkat Bapa, berkat Yesus dan Roh Kudus menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan engkau dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Amin.